Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tufir. Nomor mahasiswanya 21.04.516004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang linear regression sebagai tugas dari ujian tengah semester. Saya mulai dari definisinya bahwa linear regression adalah metode pendekatan sebagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Dalam persamaan regresi terdapat dua macam variabel, yaitu yang pertama variabel terikat atau dependent variable, yang merupakan variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan Y. Kemudian ada variabel bebas atau independent variable, yang merupakan variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan X. Ya, untuk regression linear sendiri, dari penggunaannya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah linear regresi, simple linear regression. Linear regresi dengan variabel bebas yang terlibat hanya satu variabel, sehingga hanya akan terdapat variabel input X dan output Y. Persamaannya simple linear regression, yaitu Y sama dengan mx plus b plus e, di mana Y adalah dependent variable, M adalah slope dari garis, X adalah independent variable, B adalah intercept, dan E adalah errornya. Untuk contoh kasus simple linear kali ini saya akan ambil dari data gaji tentang simple linear regression. Sebagai contoh, ini di aplikasi Kaggle. Untuk tahapannya, yang pertama itu import dulu pandas, kemudian NumPy, Seaborn, dan Matplotlib untuk nanti membaca data, membuat plot. Ya. Langkah berikutnya adalah membaca dataset yang tersedia menggunakan pandas. Ini datasetnya dari data soal, yaitu tentang salary data. Lalu di running untuk mendisplay 5 data atas pengalaman kerja dan gajinya. Nah, ini ada pengalaman kerja dan juga gajinya, ya, dari masing-masing berbeda nilainya. Lalu memberikan catatan informasi terkait kolom dan data. Ini dengan data titik info, ya. Lalu menjelaskan ruang lingkup dataset. Ini datasetnya dari data itu ada 30, minimal 1,1 tahun dan maksimal 10,5 tahun dengan gaji minimal ada 37.321, maksimal ada 120.391. Ya, kita buat plotnya. Tadi kan sudah di input Matplotlib. Ini plotnya. Jadi kelihatan setelah dieksekusi itu linear sekali. Jadi datanya semakin naik, ya. Ada segaris yang naik dari salary yang berbanding dengan dari tahun pengalaman dan salary yang didapat. Berikutnya itu mengolah data masa pengalaman, maka kita olah data menggunakan year experience, didapatkan data-data tahun dan mengolah data salary-nya dari 5 tadi yang teratas. Lalu berikutnya memisahkan mana data untuk latihan dan untuk yang trend dan untuk tes. Ini caranya menggunakan model selection. Ya, dari sini akan didapatkan aksis baru untuk mana yang trend, mana yang tes. Berikutnya nomor 12 itu masukkan linear regresi dari skitlearn dan mencocokkan modelnya. Ini pakai lr.fit, lalu membuat prediksi gaji dan untuk nilai yang diuji. Setelah itu ada plot, ya, ada plotnya. Itu untuk red and blue kita warna merah dan warna biru.
berapa gaji dan berapa tahun bekerja bisa diprediksi. Ya, untuk berikutnya menguploadkan nilai-nilai error dan mengimpor metrik untuk evaluasi modelnya. Setelah itu menghitung kesalahan kuadran rata-rata, menghitung R kuadrat, dan juga mengupload nilai aktual dan nilai prediksi untuk mendapatkan lebih banyak masukan. Ini datanya, lalu menentukan koefisien dan rumusan gaji. Ya. Ini ada rumusan gajinya, Y sama dengan intercept 25/22,8 ditambah koefisien 9731,2 dikalikan masa kerjanya. Nah, ini adalah sedikit pembahasan tentang simple linear regresi dengan contoh data gaji. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya adalah penjelasan tentang multiple linear regression. Ini adalah linear kedua. Dalam kasus ini saya ambil dari kasus contoh yaitu pemilihan rumah. Ya, jadi dari sini kita sampaikan dulu tujuannya. Penelitian ini untuk membantu perusahaan pengembangan di Kota Semarang untuk memanfaatkan dataset yang dimiliki dalam rangka mengoptimalkan harga jual properti yang dimiliki berdasarkan faktor-faktor pendukung dan juga variabel yang nantinya akan disampaikan. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi variabel pembentuk harga seperti lokasi, banyaknya kamar, kamar mandi, parkir, kemudian membuat model linear secara kuantitatif dengan variabel yang saling terkait. Dan berikutnya adalah untuk mengetahui tingkat akurasi dari model yang dibuat sehingga nantinya bisa diketahui seberapa bagusnya model ini ketika digunakan untuk memprediksi harga rumah di kemudian hari. Tahapan penjelasan kali ini yang pertama adalah membaca, memahami, dan memvisualisasikan data, lalu mempersiapkan data untuk modeling. Berikutnya adalah mencoba permodelan, analisa residu, dan menggunakan test set untuk memprediksi dan analisa. Ya, ini yang pertama input dulu data, seperti halnya simple linear, kita import dulu NumPy, Pandas, kemudian PyPlot, kemudian Seaborn. Ya, setelah itu juga di input juga importkan model selection dan metrik ya. Ya, untuk data berikutnya karena sudah di run semua, ini baca dulu datanya. Tadi ambil dari hosting ya, data rumah. Diambil 5 data topnya. Ini ada furnishing status, ada furnish, semi furnish, nanti akan lebih jelas disampaikan di akhir video. Kita shape dulu hingga dapat tanggal 545 ya, 545 itu ada dari range-nya, range indeksnya adalah 545 dari 0 ke 544 ya, dengan data kolomnya ada 13 kolom ya. Kemudian menjelaskan banyaknya data dan jangkauan. Ini datanya 545 tadi, 545. Kemudian max-nya juga sudah diketahui, ada max bedroom-nya ada yang 6 ya di sini. Kemudian ada lokasi parkir dan penilaiannya. Lalu tahapan berikutnya memvisualisasikan. Jadi dari data yang sudah masuk di range tadi diplotkan untuk yang data numerik. Dari masing-masing variabel, harga, ada area, ada kamar mandi, ada kamar tidur, lokasi parkir dan sebagainya. Kemudian memvisualisasikan variabel terkategori. Ya, ini ada variabel contohnya adalah harga dan jalan raya ya, misalnya dekat dengan jalan raya atau tidak. Ini ada jawaban yes dan no. Ya, lalu kita masukkan variabel yang lain seperti guest room, basement, air hangat, AC, dan juga status dari perabotan.
Ya, dari perbandingan sudah bisa dilihat. Step kedua itu mempersiapkan data untuk modeling. Ya, itu mengubah binary ke 1 atau 0 dan kategori lain-lain ke dummy. Lalu langkahnya adalah men-split data untuk mana yang trend, mana yang test, dan rescaling lagi. Ya, dari 5 data teratas sudah ditambahkan main root, guest room, basement, dan sudah ada penilaiannya 0 atau 1. Ya, lalu membuat variasi data dummy untuk furnishing. Ya, tadi kan furnishing dari data mendatar, jadikan data menyamping. Ada yang sudah total furnish, ada yang semi furnish, ada yang belum di furnish, belum ada perabot. Ya, karena ini akan meninggalkan yang data sudah berperabot, maka dihilangkan 0-0-nya. Tinggal 2 kategori lagi, menyisakan yang belum di furnishing dan juga yang semi furnishing. Ya, dummy yang kedua itu membuat dummy untuk status furnishing. Ya, ini ada semi furnishing dan belum terfurnishing sama sekali. Ya, lalu buat concat. Ya, data menyamping sudah ketahuan, furnishing statusnya semi sama unfurnishingnya sudah tahu. Ya, berikutnya melakukan split data untuk mana yang latihan dan mana yang tes. Ini menggunakan print eksekusi ya. Dari 500-an data tadi ada yang masuk ke trend dan tes sebanyak 381 dan 164. Ya, langkah berikutnya adalah scaling. Kita pakai yang metode min-max. Penskalaan tidak mengaruhi model, namun begitu diperlukan skala yang sebanding. Jika tidak, maka beberapa koefisien yang diperoleh dengannya bisa jadi selisihnya sangat besar ataupun sangat kecil dibandingkan koefisien lainnya. Jadi disarankan untuk tetap menggunakan standarisasi dan normalisasi agar satuan koefisien pada skala yang sama. Ya, kita menggunakan data min-max, lalu instant depth objeknya gunakan tadi skalanya min-max scalar. Ya, untuk data trennya sudah diketahui. Di sini ada heatmapnya juga, data trennya. Lalu data XY trend 359 tadi yang untuk trennya. Lalu menambahkan konstan ya, add konstan untuk X trend area. Ya, kami lanjutkan bahwa ada note di sini standar error diasumsikan sebagai berikut, yaitu spesifikasi secara benar ya. Ya, lalu menambahkan variabel yang lainnya, ada tadi variabel kamar mandi, ada ruang tidur dan area. Setelah itu dibuatkan untuk semua model. Ya, langkah berikutnya adalah mengecek VIF, yaitu Finance Inflation Factor, memberikan gambaran kuantitatif dasar tentang seberapa besar variabel fitur berkorelasi satu dengan yang lain. Ya, maka didapatkan data yang mana nanti akan dihapus lebih awal, yaitu high P, low PIF, lalu low P, high PIF. Ya, setelah dibuat juga dengan model yang lainnya, maka nanti akan didapatkan aksis-aksis baru dan kriteria yang akan diperoleh untuk dievaluasi dan membuat prediksi test set ini. Ya, jadi setelah dieksekusi nomor 39 ini semua tabel tadi yang semi furnished dan unfurnished nantinya akan diambil untuk yang unfurnished saja. Ya. Dari penelitian secara keseluruhan maka bisa didapatkan model yang ideal. Ya, untuk harga koefisiennya adalah 0,236.
Ya, kali area ditambah bedroom nilainya ada 0,202, ada storage-nya 0,11, ada jalan rayanya 0,05, ada gas room-nya 0,04, ada hot water heating itu untuk pemanasnya 0,08, koefisien untuk AC-nya 0,0682, untuk parkirnya 0,0629, dan sebelahnya dan seterusnya. Untuk perabotnya dipilih yang belum berperabot yaitu 0,0337. Ya, ini hasil untuk persamaannya. Sedangkan opsi atau langkah yang mungkin bisa ditambahkan yaitu menambahkan fitur-fitur dan juga membuat non-linear model. Ya, sekian untuk penjelasan multiple linear regression. Ya, tadi adalah dua penjelasan dari kami terkait dengan simple linear regression dan multiple linear regression. Jika ada kurangan atau kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.